what we think. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ita Murtasia. Sahabat belajar, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk kelas 10 masih semangat belajar kan? Pada video pembelajaran kali ini kita akan memasuki bab 4, yaitu tentang teks cerita rakyat. Apa kalian pernah mendengar cerita rakyat? Nah, cerita rakyat seperti apa yang pernah kalian baca tentang legenda Tangkuban Perahu atau dongeng Candi Prambanan? Banyak sekali warisan budaya Indonesia yang harus dibudayakan dan dilestarikan, salah satunya yaitu tentang cerita rakyat. Ada banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh jika kita mengetahui berbagai jenis cerita rakyat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Beberapa manfaat tersebut kita dapat mengetahui seperti tentang adat istiadat, budaya, lalu asal-usul suatu daerah yang ada di Indonesia. Nah, pada pembelajaran kali ini, kelas 10 akan memasuki bab 4, yaitu tentang memahami nilai kearifan lokal dalam cerita rakyat. Yuk simak penjelasan lengkapnya. Teks cerita rakyat. Teks cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari daerah yang berkembang di Indonesia, disampaikan oleh masyarakat setempat secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain, dan biasanya dipercaya kebenarannya sebagai peristiwa nyata. Namun, tak jarang banyak orang menganggapnya sebatas mitos dari dongeng belaka. Ciri-ciri teks cerita rakyat. 1. Anonim, artinya tidak diketahui siapa pengarangnya. 2. Terdapat nilai-nilai luhur atau budi pekerti. 3. Bersifat tradisional. 4. Berkembang dari mulut ke mulut. 5. Bentuk dan isinya bersifat statis, artinya dapat berubah-ubah. 6. Bersifat komunal atau milik bersama. 7. Istana sentris, biasanya menceritakan tentang kehidupan bangsawan atau kerajaan. 8. Memiliki banyak versi dan variasi. Dan terakhir 9. Memiliki bentuk klise atau tiruan. Fungsi teks cerita rakyat ada 2. Yang pertama sebagai sarana pendidikan, artinya pada dasarnya cerita rakyat ingin menyampaikan amanat atau pesan moral yang bisa bermanfaat bagi kepribadian para pendengar atau pembacanya. Yang kedua sebagai sarana hiburan. Struktur teks cerita rakyat ada 3. 1. Orientasi. 2. Komplikasi. 3. Reorientasi. Orientasi biasanya berisi pembukaan atau pengenalan. Kemudian komplikasi adalah alur cerita atau urutan kronologis kejadian dari awal hingga akhir cerita. Sedangkan reorientasi yaitu berisi komentar pribadi penulis atau pengarang terhadap cerita rakyat yang dibicarakan atau yang diceritakan. Ini boleh ada ataupun tidak ada. Jenis cerita rakyat. 1. Fabel. Fabel merupakan cerita tentang binatang, misalnya si kancil, raja hutan. 2. Legenda. Legenda merupakan cerita asal-usul terjadinya suatu tempat seperti gunung, danau, situs bersejarah, misalnya tentang Gunung Tangkuban Perahu atau legenda Candi Prambanan. 3. Cerita pelipur lara merupakan cerita hayalan penghibur hati seperti Putri yang Cantik Jelita. 4.
cerita jenaka, yaitu cerita lucu. Contoh cerita Pak Belalang atau Pak Kodok. 5. Mite atau mitos, yaitu cerita mistis atau misterius. Contoh Ratu Pantai Selatan, yaitu tentang kisahnya Nyi Roro Kidul. 6. Epos, yaitu cerita yang isinya tentang kepahlawanan. Contoh Mahabharata atau Ramayana. 7. Sage, yaitu cerita yang berisi sejarah. Contoh tentang Damarwulan atau Ciung Winara. 8. Hikayat, yaitu cerita istana atau cerita tentang kerajaan atau bangsawan. Contoh Abu Nawas atau kisahnya Aladin. Selanjutnya, unsur intrinsik cerita rakyat. 1. Tema, yaitu ide utama atau gagasan pokok sebuah cerita. 2. Alur atau plot, yaitu urutan kronologis sebuah cerita. Alur biasanya dibagi 3, yaitu disebut alur maju atau progresif. Biasanya ini berpola A sampai Z, jadi dari awal sampai akhir. Lalu yang B, alur mundur atau flashback. Biasanya ini diceritakan dari akhir cerita dulu baru menuju ke awal cerita, yaitu polanya dari Z ke A. Yang C, alur gabungan atau alur campuran. Artinya ini alur maju dan alur mundur digabungkan. Ini merupakan struktur dramatik piramida Freytag. Bisa dilihat ya, ada exposition, klimaks, dan denouement. Eksposisi merupakan penggambaran awal dari sebuah cerita tentang tokoh atau pelaku atau lakon, berisi tentang perkenalan karakter dan masalah yang akan diceritakan. Kemudian 2, komplikasi, merupakan tahapan mulai terjadinya kerumitan atau munculnya permasalahan yang diwujudkan ke dalam jalinan peristiwa. 3. Klimaks, merupakan titik puncak permasalahan dari laku lakon. Pada tahap ini, semua konflik terurai dan mendapatkan penjelasan melalui laku karakter maupun lewat dialog yang disampaikan para tokoh. Yang D, yaitu resolusi, merupakan tahap penurunan emosi lakon. Konflik mereda. Bagian ini berfungsi untuk memberi persiapan waktu pada penonton untuk merenungkan jalinan yang terjadi. Kemudian E, konklusi, merupakan tahap penyelesaian dari sebuah cerita, baik itu berakhir dengan kebahagiaan maupun kesedihan. Bagian 3, ada tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang berperan dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan adalah karakter atau watak atau sifat dari tokoh atau pelaku cerita tersebut. Penokohan terbagi 3, yaitu tokoh protagonis, merupakan tokoh baik yang mendukung jalannya sebuah cerita. 2. Tokoh antagonis, yaitu tokoh penentang atau tokoh yang berperan tidak baik dalam sebuah cerita. Lalu 3 adalah tokoh tritagonis, merupakan tokoh penengah atau netral. 4. Latar atau setting dibagi menjadi 3 bagian, ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. 5. Sudut pandang merupakan penempatan tokoh dalam cerita, bisa menggunakan sudut pandang orang pertama atau memakai nama tokoh atau kata ganti orang pertama tunggal ataupun jamak, maupun kata ganti orang kedua ataupun orang ketiga. 6. Amanat atau pesan moral merupakan pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil dari sebuah cerita rakyat. 7. Gaya bahasa merupakan pemilihan diksi atau majas dalam percakapan pada sebuah cerita rakyat.
Unsur ekstrinsik merupakan unsur di luar karya sastra tetapi ikut berperan dalam teks cerita rakyat tersebut. Unsur-unsur itu antara lain misalnya biografi atau riwayat hidup pengarang, unsur sosial budaya masyarakat, unsur pendidikan, politik, ekonomi, sejarah, religi, psikologi, dan sebagainya yang ikut berpengaruh dalam teks cerita rakyat tersebut. Kemudian ada kaidah kebahasaan teks cerita rakyat, ada 4, pronomina, verba material, frasa adverbial, dan konjungsi temporal. Pronomina atau persona merupakan kata ganti orang, baik tunggal maupun jamak. Bisa kata ganti orang pertama, kedua, ataupun ketiga. 2. Frasa adverbial merupakan kata yang berfungsi menunjukkan keadaan atau peristiwa waktu dan tempat kejadian. 3. Verba material merupakan kata yang berfungsi menunjukkan aktivitas perbuatan fisik. 4. Konjungsi temporal merupakan kata sambung atau kata penghubung waktu yang berfungsi menata urutan peristiwa yang diceritakan. Langkah-langkah yang harus diperhatikan sebelum menceritakan isi teks cerita rakyat. 1. Mencari teks cerita rakyat. 2. Membaca seluruh isi teks cerita rakyat. 3. Memahami isi teks cerita rakyat. 4. Menyusun kembali cerita rakyat dengan menggunakan bahasa sendiri. Berikut adalah contoh cerita rakyat berdasarkan asal-usulnya. 1. Legenda Tangkupan Perahu ini berasal dari Bandung, Jawa Barat. Kemudian 2. Legenda Maling Kundang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Lalu 3. Candi Prambanan berasal dari Yogyakarta, Jawa Tengah. 4. Tanjung Lesung berasal dari Pandeglang, Banten. Kemudian ada Pulau Cangkir yang berasal dari Kronjo, Tangerang, Banten. Kemudian ada Raja Ampat dan Teluk